Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan materi yang telah kami siapkan. Perkenalkan, nama saya Septian Sanju Pratama. Di sini saya akan membacakan tentang definisi oceanografi dan peran oceanografi. Definisi oceanografi. Oceanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena fisis dan dinamis air laut yang dapat diaplikasikan ke bidang-bidang lainnya seperti rekayasa, perikanan, bencana laut, dan mitigasi. Oceanografi perikanan dapat diartikan secara luas sebagai studi tentang interaksi antara ikan laut dan lingkungannya di berbagai tahap sejarah kehidupan. Oceanografi perikanan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang perilaku ikan, dinamika populasi, dan sejarah kehidupan dengan perspektif ekosistem. Ilmu oceanografi yang dimiliki manusia pada mulanya menggunakan pengalaman mereka tentang adanya perubahan iklim di lautan, sehingga dapat memanfaatkan sebagai sarana untuk berdagang. Angin musim yang bertiup dari arah tenggara pada waktu terjadi musim panas di belahan bumi utara akan bertiup ke arah yang berlawanan atau timur laut. Pada waktu di belahan bumi sebelah utara terjadi musim dingin, hal ini memungkinkan kapal-kapal dan peralatan pelayaran yang paling sederhana dapat menyeberangi lautan pada satu musim dan kembali pada musim berikutnya. Peran oceanografi. Peran oceanografi yang pertama yaitu oceanografi digunakan untuk menentukan batas-batas laut dari suatu negara. Oceanografi digunakan untuk menentukan batas-batas laut dari suatu negara. Di laut juga menggunakan dan menentukan untuk tempat yang tepat meletakkan armada pertahanan. 2. Ilmu oceanografi adalah pendekatan paling mudah untuk mengetahui dan mengenal karakteristik lautan, yang harapannya dengan mengetahui karakteristik tersebut, kita lebih mampu untuk memaksimalkan segala sumber daya yang telah ada di lautan itu. Yang ketiga, ilmu oceanografi berperan penting dalam aktivitas pertambangan yang dilakukan di lepas pantai. Sebagai contoh, pada kegiatan pertambangan minyak di lepas pantai, kita benar-benar harus memperhitungkan kekuatan gelombang yang menghampas pipa-pipa pemboran agar tidak terjadi kebocoran di laut yang mengakibatkan pencemaran. Yang keempat, berperan untuk pemanfaatan jenis-jenis sumber daya alam hayati laut, di mana dengan adanya ilmu oceanografi ini, kita bisa mempelajari tentang sumber daya hayati laut, serta berbagai jenis ikan dan biota laut yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Fungsi oceanografi sebagai berikut. 1. Oceanografi juga berfungsi sebagai pengetahuan untuk mengetahui keberadaan sumber daya tersebut, mengetahui potensinya, cara memperolehnya dengan cara mengolahnya, serta bagaimana cara membudidayakannya agar tidak dapat cepat punah alam yang ada di laut, namun dengan batasan tidak merusak keberlangsungan ekosistem laut. Yang kedua, penangkapan hasil laut dan hubungannya dengan salinitas. Dalam mempelajari oceanografi, kita tidak dapat terlepas dari suhu dan salinitas atau kadar garam air laut, yang mana pengetahuan mendalam mengenai suhu dan salinitas merupakan salah satu modal pokok untuk mempelajari segi-segi lain yang terdapat di laut. Ikan-ikan jenis tertentu senang pada suhu dan salinitas tertentu, yang mana bila suhu dan salinitas di tempat semula berubah, maka ikan tersebut akan memiliki kecenderungan untuk bermigrasi ke daerah suhu dan salinitas yang sesuai dengan habitat asalnya. Para nelayan harus mengetahui terlebih dahulu suhu dan salinitas di suatu tempat di mana mereka melakukan usaha penangkapan. Bila tidak, usaha mereka sia-sia belaka karena di tempat itu tidak ditemui ikan yang mereka inginkan. Yang ketiga, kegiatan pelayaran. Pada ilmu oceanografi, kita juga mempelajari mengenai arus laut, di mana perubahan pola arus laut pada suatu perairan sangat penting untuk diketahui karena hal ini sangat erat hubungannya dengan keselamatan kapal-kapal yang akan berlayar, terutama untuk kapal kecil yang digerakkan oleh angin. Yang keempat, manfaatkan laut untuk sarana berkomunikasi seperti peletakan kabel
ke dalam laut. Oceanografi digunakan untuk menentukan tempat yang tepat untuk memasang dan meletakkan posisi kabel yang tepat agar kabel bisa digunakan secara maksimal. Kelima, memanfaatkan laut untuk sarana perdagangan dan transportasi. Oceanografi digunakan untuk menentukan jalur-jalur pelayaran, fenomena-fenomena yang terjadi dan tempat berlabuh yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dengan NPM 2140101016. Di sini saya membaca penerapan sama analisis fisiknya. Contoh penerapan oceanografi dalam kehidupan. Ilmu oceanografi mempelajari mengenai arah angin yang di lautan. Ilmu ini diterapkan oleh nelayan dalam mengambil keputusan untuk pergi memancing di laut lepas. Para nelayan memanfaatkan ilmu angin darat dan angin laut untuk memutuskan waktu untuk pergi melaut. Angin darat terjadi saat malam hari. Proses yang terjadi adalah udara panas di atas laut bergerak naik, lalu tempatnya digantikan oleh udara yang lebih dingin dari daratan sehingga terjadi gerakan konvektif yang menyebabkan udara dingin dari daratan bergerak menghentikan udara yang naik di lautan. Arah angin darat yang menuju ke laut ini banyak dimanfaatkan nelayan untuk berangkat berlayar mencari ikan di laut. Waktu terjadinya angin darat adalah pada tengah malam dan dini hari. Proses terjadinya angin laut hampir sama dengan proses terjadinya angin darat, yaitu diakibatkan oleh perbedaan suhu pada kedua wilayah pada siang hari. Wilayah daratan mempunyai kemampuan menyerap suhu atau kalor dari matahari lebih cepat. Kondisi sebaliknya terjadi di lautan. Proses penyerapan panas atau kalor berlangsung lebih lambat. Kondisi ini membuat suhu di daratan lebih cepat panas daripada wilayah lautan. Akibatnya udara di atas daratan akan bergerak naik, kemudian udara dingin dari lautan akan menghentikannya. Sehingga terjadilah aliran udara dari wilayah lautan ke daratan yang disebut sebagai angin laut. Angin laut terjadi saat pagi hingga menjelang sore hari. Arah angin laut yang bergerak dari lautan ke daratan ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke daratan setelah bermalam mencari ikan di lautan. Analisis parameter oceanografi. Analisis parameter fisika. Suhu merupakan parameter lingkungan yang paling sering diukur laut karena berguna dalam mempelajari proses-proses fisika, kimia, dan biologi yang terjadi di laut. Pola distribusi suhu permukaan laut dapat digunakan untuk mengidentifikasi parameter oceanografi lain seperti arus, umbalan, dan front rush. Arus merupakan parameter fisik oceanografi yang memiliki peran dalam mendistribusikan nutrien dan oksigen terlalu dari sebuah perairan ke perairan lainnya. Nantinya harus juga memiliki peran dalam membersihkan permukaan karang dari sedimentasi. Arus di laut ini ditimbulkan oleh tiupan angin maupun pengaruh pasang surut. Pada perairan pantai secara umum didominasi oleh arus pasang surut dan dibangkitkan oleh tiupan angin, sehingga secara umum arus merupakan gerakan massa air secara horizontal dalam skala besar. Arus yang terjadi di wilayah pesisir dan dekat pantai bisa berasal dari arus laut global akibat dari angin, gelombang, dan perbedaan densitas air, pasang surut, dan lainnya sebagainya. Dengan Belgium, peran arus dalam konservasi perairan dapat didukung oleh pertumbuhan biota laut. Padatan transportasi. Kemudian ada padatan transportasi yang merupakan parameter untuk mempengaruhi proses fotosintesis dan respirasi biota laut. Parameter oceanografi yang satu ini memiliki ukuran semakin tinggi jumlah padatannya tersubvensi, maka menurunkan kemampuan biota laut untuk melakukan fotosintesis dan respirasi sehingga lambat laut bisa mematikan. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Tirta Nandaka, NPM saya 2140101017. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter fisik kimia. Yang pertama ada oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Oksigen terlarut atau DO dissolved oksigen adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer udara. Oksigen terlarut di
suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air. DO atau dissolved oxygen merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam ekosistem perairan, terutama sekali dibutuhkan untuk proses respirasi bagi sebagian besar organisme air. DO mengancam hewan laut ketika konsentrasi lebih rendah dari 2 mg per liter, yang didefinisikan sebagai hipoksia. Kelarutan maksimum oksigen di dalam air terdapat pada suhu sebesar 14,6 mg per liter. Konsentrasi ini akan menurun sejalan dengan meningkatnya suhu air. Dengan peningkatan suhu akan menyebabkan konsentrasi O2 akan menurun dan sebaliknya. Suhu semakin rendah akan meningkatkan konsentrasi dissolved oksigen semakin tinggi. Sumber dissolved oksigen dalam perairan dapat diperoleh dari hasil fotosintesis fitoplankton atau tumbuhan hijau dan proses difusi dari udara serta hasil proses kimiawi dari reaksi-reaksi oksidasi. Keberadaan O2 di perairan biasanya diukur dalam jumlah oksigen terlarut, yaitu jumlah miligram gas O2 yang terlarut di dalam 1 liter air. Yang kedua yaitu ada fosfat. Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Fosfat dalam perairan terdapat dalam bentuk senyawa organik terlarut dan senyawa organik. Senyawa fosfat ini mengalami hidrolisis menjadi bentuk ortofosfat atau PO4 yang dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton atau algae. Nah, yang ketiga adalah nitrat. Nitrat atau NO3N adalah bentuk nitrogen utama di perairan alami. Nitrat merupakan salah satu nutrien senyawa yang penting dalam sintesa protein hewan dan tumbuhan. Konsentrasi nitrat yang tinggi di perairan dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan apabila didukung oleh ketersediaan nutrien. Secara alami, konsentrasi nitrat dalam air laut hanya beberapa miligram per liter dan merupakan salah satu senyawa yang berfungsi dalam merangsang pertumbuhan biomasa laut sehingga secara langsung mengontrol perkembangan produksi primer sehingga berhubungan erat dengan kesuburan suatu perairan. Nah, yang keempat adalah salinitas. Salinitas adalah derajat konsentrasi garam yang terlarut dalam air. Pengujian salinitas pada air laut berfungsi sebagai penentu densitas air laut. Mengetahui bentuk arus air laut, prediksi pertukaran air antara atmosfer dan lautan, studi ekosistem laut, serta mengetahui proses biologi dan fisika yang terjadi pada air pesisir dan sekitarnya. Fungsi lain dari pengukuran salinitas ini adalah untuk mengetahui kadar mineral yang terdapat pada air laut, untuk proses pembuatan garam ataupun tambak, serta untuk mengetahui kadar pencemaran yang terjadi. Nah, yang kelima adalah pH, potential of hydrogen. pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam air. Dalam kimia, pH adalah pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan berbasis air. Ia menjadi pengukuran konsentrasi hidrogen dalam larutan berbasis air. Ia menjadi ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan berair atau cairan lainnya. Besarnya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, yang dimana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaan nutrien di laut. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang analisis parameter biologi oceanografi. Parameter biologi oceanografi mencakup biota-biota yang terdapat di dalam perairan. Salah satunya adalah plankton. Plankton terbagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Kandungan plankton yang terdapat di dalam perairan ini sangat mempengaruhi parameter fisika kimia air. Apabila di sebuah perairan memiliki kadar fitoplankton yang cukup, maka oksigen yang tergantung di dalamnya akan mencukupi kebutuhan seluruh biota yang ada di dalamnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.